Istilah perdagangan berjangka atau kontrak berjangka masih asing bagi sebagian besar masyarakat. Padahal, instrumen ini dapat menjadi salah satu alternatif investasi untuk melindungi nilai komoditas yang fluktuatif. Berbeda dengan transaksi pada umumnya, instrumen investasi ini memperdagangkan kontrak komoditas dalam jangka waktu tertentu. Kontrak tersebut dijamin oleh lembaga clearing untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai spesifikasi dalam kontrak. Yang menjadi suatu manfaat tentu setelah harga referensi itu bisa didapat, ya tentu bisa digunakan untuk risk management atau biasa orang sebut adalah untuk lindung nilai. Jadi untuk hedging, untuk risk management atau untuk lindung nilai tadi. Ini adalah satu konsep mekanisme perdagangan yang katakanlah mungkin tidak ada di jenis perdagangan yang lain, dan ini digunakan sebagai price insurance atau asuransi terhadap pergerakan harga. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan keuntungan perdagangan di bursa berjangka menyebabkan volume transaksi terbilang sepi. Tahun 2000 dari kita berdiri sampai dengan sekarang, ini cukup signifikan sekali. Jadi rata-rata perdagangan kita ya average yang antara 300, 400 ribu, 500, 600 ribu ada di kisaran itu untuk semua kontrak ya. Namun kalau dibandingkan dengan bursa yang ada di luar negeri, saya rasa mungkin itu juga masih cukup jauh jaraknya, karena contoh di Singapore Exchange atau mungkin di Tokyo Exchange dan lain sebagainya, atau mungkin di London. Mereka hampir rata-rata bisa mungkin jutaan lot volume dalam satu bulannya. Bahkan dari total transaksi, 90% diantaranya berasal dari transaksi sistem perdagangan alternatif berbasis finansial yang didominasi emas. Sedangkan volume transaksi multilateral produk komoditi masih di bawah 10%. Edukasi perihal bursa berjangka terus dilakukan pemerintah, otoritas bursa, dan anggota bursa. Salah satunya yaitu PT Jalatama Arta Berjangka. Presiden Direktur Jalatama Arta Berjangka Jacob Ongko Wijoyo menuturkan melalui perdagangan di bursa berjangka, investor tidak perlu menanamkan investasi sebesar nilai real, tetapi hanya 10% dari nilai real atau disebut margin. Margin tersebut yang digunakan untuk bertransaksi. Tidak hanya dapat melindungi nilai komoditas, investor yang bertransaksi juga bisa mendapatkan selisih harga dalam proses jual beli. Namun perlu kecermatan dan perhitungan yang matang untuk mendapatkan hasil positif. Untuk transaksi satu lot, investor itu hanya menempatkan ketika transaksi awal, hanya menempatkan adalah marginnya saja yang mungkin berkisar nggak sampai 5 juta rupiah. Yaitu dengan kurang lebih mungkin satu lot itu tidak sampai 5 juta rupiah, dia bisa bertransaksi untuk volume yang besarnya hampir lebih dari ratusan juta seperti itu. Nah, itu kan itu leverage, itu disebut leverage tadi. Maka oleh sebab itu ketika tadi bicara ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ya, entah dia memanfaatkan untuk ya istilahnya mencari selisih harga ataupun yang mau melindungi nilai barangnya, maka dia tidak perlu harus menempatkan sejumlah dana yang besar agar bisa bertransaksi. Kendati banyak perusahaan yang memanfaatkan kontrak berjangka, sebagian besar masih melakukan transaksi di pasar luar negeri. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas terbesar di dunia. Perbaikan standarisasi kontrak sesuai kebutuhan pasar dan sosialisasi perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan transaksi. Kedepannya, bukan tidak mungkin harga komoditas di Indonesia menjadi acuan dunia. Bisnis TV, Jakarta.